Yahudi adalah istilah yang merujuk kepada sebuah suku bangsa, yaitu suku bangsa Yahudi. Suku bangsa Yahudi adalah keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub yang dikenal juga dengan nama Israel, yaitu dalam Kejadian pasal 32 ayat 28 adalah anak Nabi Ishak dalam Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai dengan ayat 26. Sedangkan Nabi Ishak adalah anak Nabi Ibrahim atau Abraham dengan istrinya yang bernama Sarah, yaitu dalam Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Suku bangsa Yahudi dapat juga disebut sebagai keturunan suku Yahuda. Yahuda adalah anak Nabi Yakub dengan salah seorang di antara 4 istrinya yang bernama Leah, Kejadian pasal 29 ayat 35. Sehingga, secara etimologis kata Yahudi diambil menurut salah satu marga suku bangsa Israel, yaitu Yahuda. Mereka adalah salah satu marga di antara 12 marga suku bangsa Israel yang memiliki keturunan paling banyak. Namun, pada akhirnya, Yahudi tidak hanya menjadi sebutan bagi orang-orang dari keturunan Yehuda saja, melainkan juga menjadi sebutan bagi seluruh keturunan dari 12 anak Nabi Yakub yang disebut dengan Bani Israel atau suku bangsa Israel ketika kemudian jumlah mereka menjadi besar. Hal itu disebabkan suku Yehuda setelah berabad-abad lamanya telah berkembang menjadi bagian yang dominan dan mayoritas dari Bani Israel. Atau sebaliknya, seluruh bangsa Israel, apapun warga negara mereka atau dimanapun tanah air mereka disebut sebagai orang-orang Yahudi. Sejarah Yahudi merupakan sejarah bangsa dan budaya. Kitab Perjanjian Lama atau konon kitab-kitab suci Ibrani yang memiliki sejarah panjang dalam hal penulisannya merupakan catatan tentang sejarah bangsa Yahudi dan budayanya. Sejarah bangsa Yahudi merupakan sejarah panjang penuh dengan berbagai macam kisah penderitaan. Karena bangsa yang merupakan keturunan Nabi Yakub itu dalam perjalanan sejarahnya telah melewati periode-periode yang kelam. Bagaimana kepedihan dan pilunya orang-orang Yahudi akibat penderitaan yang telah mereka alami dapat digambarkan dalam sebuah kalimat saja yang berisi ungkapan perasaan mereka yang terdalam sebagaimana dikemukakan oleh Huston Smith dalam bukunya Agama-Agama Manusia sebagai berikut ini, engkau tak akan mampu merasakannya hai orang-orang yang lewat. Atau dalam kalimat lainnya berikut ini, berapa lamakah lagi, hai Tuhan, berapa lama? Pada zaman perjanjian lama di Yerusalem dan Yahuda mereka telah mengalami zaman yang ditandai oleh adanya berbagai bentuk ketidakadilan. Zaman itu menurut Huston Smith merupakan zaman yang penuh dengan berbagai bentuk ketimpangan sosial dan ketidakadilan dalam bentuknya yang paling keji. Pada tahun 722 sebelum Masehi kerajaan Judeo-Samaria yakni kerajaan Serikat yang merupakan kesatuan dari 12 suku Israel yang didirikan oleh Nabi Daud alaihi salam terpecah menjadi 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Utara atau Kerajaan Israel dan Kerajaan Selatan atau Kerajaan Yahuda. Setelah itu kerajaan Israel yang beribu kotakan Samaria ditaklukkan oleh pasukan kerajaan Assyria. Pada saat itu 10 suku bangsa Israel dideportasi ke Asuria, dan mereka kemudian dikenal sebagai 10 suku yang hilang. Maka, sejak saat itu kerajaan Israel Utara terhapus dari peta bumi. Kemudian pada tahun 70 Masehi pasukan Romawi di bawah kepemimpinan Jenderal Titus dari Roma telah berhasil menghancurkan hingga rata dengan tanah kota Yerusalem. Bait suci atau kuil yang kedua juga tidak luput dari kehancuran kecuali tembok barat atau yang kemudian dikenal sebagai tembok ratapan yang sekarang menjadi simbol terpenting dalam agama Yahudi. Kehancuran kota Yerusalem dan bait suci yang terjadi pada abad pertama Masehi itu telah menandai berakhirnya kerajaan Yahuda. Dan penderitaan yang dialami oleh orang-orang Yahudi itu ternyata terus berlanjut. Pada tahun 132 Masehi Jenderal Severus di atas puing-puing kota Yerusalem telah membangun sebuah kota yang diberi nama Aelia Capitolina. Orang-orang Yahudi mengalami diaspora yakni tersebar ke seluruh penjuru bumi dan hidup sebagai bangsa tanpa tanah air.
dan bangsa yang terusir itu pun dilarang untuk menginjakan kaki mereka kembali di Yerusalem oleh penguasa Romawi. Penderitaan yang berat dan berkepanjangan yang telah dialami oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem selama perjalanan sejarah mereka sebagai bangsa itulah barangkali yang telah menyebabkan kota tua yang terletak di atas Gunung Moria atau Gunung Kubil itu oleh Trias Kun Cahyono dalam bukunya Jerusalem 33 Imperium Romanum Kota Para Nabi dan Tragedi di Tanah Suci dikatakan sebagai kota yang telah memanggul 9 dari 10 penderitaan dunia. Menurut Robert E. Eason bahwa orang-orang Yahudi telah ada selama 3.000 tahun di mana selama sebagian besar waktu itu mereka berada di bawah pemerintahan kekuatan asing yang seringkali melakukan penganiayaan terhadap mereka. Dengan membaca sejarah bangsa Yahudi yang demikian itu, maka kita dapat mengetahui atau memahami apa yang terdapat di dalam pikiran atau tersimpan di dalam hati bangsa yang mengaku sebagai bangsa pilihan Tuhan itu. Dan apa yang terdapat di dalam pikiran atau tersimpan di dalam hati bangsa Yahudi tidak lain daripada keinginan untuk terbebas dari penderitaan akibat penindasan oleh bangsa-bangsa asing. Itulah sebabnya mengapa bangsa Yahudi di Yerusalem pada zaman Perjanjian Baru masih menanti-nantikan seorang nabi, yaitu seorang nabi yang telah dinubuatkan atau diramalkan oleh Nabi Musa alaihi salam sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Ulangan. Ulangan pasal 18 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Dalam firman nubuatan itu dikatakan bahwa nabi yang diramalkan dalam kitab Ulangan itu adalah seorang nabi seperti Nabi Musa alaihi salam. Orang-orang Yahudi di Yerusalem berharap bahwa nabi itu ketika ia datang akan dapat membebaskan mereka dari penindasan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa asing yang menguasai Yerusalem. Bahwa nabi akhir zaman yang dijanjikan oleh Tuhan itu dalam pikiran orang-orang Yahudi adalah seorang nabi bersenjata atau the armed prophet. Hal itu tentu berdasarkan firman nubuatan yang terdapat di dalam Taurat. Hal ini pula yang terdapat di dalam pikiran orang-orang Yahudi diaspora yang tinggal di kota Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW. Mereka memiliki keinginan untuk mengalahkan orang-orang Arab di Madinah, yaitu suku Aus dan Khazraj. Mereka disebabkan oleh Taurat yang ada pada mereka telah membuat mereka merasa sebagai bangsa yang lebih berperadaban dibandingkan dengan orang-orang Arab di Madinah. Sehingga timbul keinginan di dalam diri mereka, keinginan untuk mengalahkan orang-orang Arab di Madinah yang mereka pandang sebagai orang-orang musyrik. Dan mereka berharap keinginan itu dapat terwujud ketika Nabi Isa akhir zaman yang dijanjikan dalam Taurat itu datang. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan doa yang senantiasa diucapkan oleh orang-orang Yahudi pada saat sebelum Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ya Allah, utuslah Nabi yang telah disebutkan kisahnya dalam Taurat ini sehingga kami bisa menghukum orang-orang musyrik itu dan membantai mereka. Namun ketika doa mereka itu dikabulkan dan terwujud dalam kenyataan, yakni dengan datangnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman, mereka pun dengan terang-terangan mengingkarinya. Hal itu, yakni penolakan orang-orang Yahudi di Madinah terhadap Nabi Muhammad SAW, digambarkan dalam Al-Quran dalam ayat sebagai berikut ini: dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 89. Apa sesungguhnya yang telah menyebabkan orang-orang Yahudi di Madinah kufur terhadap Nabi Muhammad SAW? Tentu ada alasan yang dapat dijelaskan. Dr. Luai Fatoohi dan Profesor Seta Al-Darghazali dalam buku mereka yang berjudul Sejarah Bangsa Israel dalam Bible dan Al-Quran, sebuah penelitian Islamik arkeologi, mengatakan bahwa penolakan
orang-orang Yahudi terhadap penabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah disebabkan oleh tidak adanya dukungan dari pesan dari Nabi baru itu, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap klaim dari mereka sejalan dengan apa yang disebutkan dalam Perjanjian Lama, yaitu bahwa Bani Israel bangsa pilihan Tuhan. Namun demikian, sekalipun mayoritas orang-orang Yahudi di Madinah menolak kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, terdapat segelintir dari mereka yang menerima kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang di antara mereka adalah Abdullah bin Salam. Sekalipun kebanyakan orang-orang Yahudi memandang Islam dengan mata kedengkian dan kebencian serta memiliki pikiran dan hati yang dikuasai oleh fanatisme rasial, namun tidak demikian dengan Abdullah bin Salam. Ulama Yahudi ini menyatakan diri masuk Islam segera setelah bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini terjadi di hari pertama setelah kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Abdullah bin Salam masuk Islam setelah mendengarkan jawaban-jawaban yang diberikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas pertanyaan-pertanyaan yang telah ia ajukan yang menurutnya tidak akan bisa dipahami kecuali oleh seorang nabi. Abdullah bin Salam mengatakan bahwa tiada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Sesungguhnya dia datang dengan kebenaran. Kisah tentang masuk Islamnya Abdullah bin Salam, salah seorang ulama Yahudi di Madinah, yang terjadi di hari pertama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kota yang ketika itu masih bernama Yasrib, ini diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari.